Oke, ini bagaimana menghitung pajak yang berikutnya ya, setelah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau kalau penghasilan kan PPh, kalau pertambahan nilai PPN, kalau pertambahan nilai barang mewah berarti PPN BM. Satu lagi kita akan pelajari hari ini tentang pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut PBB. Ya, nah kalau kita bicara dari sisi pengertiannya, ya, PBB ini adalah pajak, istilahnya itu yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jadi yang sempat tadi saya bilang, PBB ini atau pajak bumi bangunan ini adalah pajak pusat yang pemungutannya diserahkan ke pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Nah, jadi digunakan pajak bumi dan bangunan ini digunakan untuk pembangunan ya di daerah kita tinggal, kecamatan kita tinggal, di kelurahan kita tinggal, ya di situ. Pajak bumi dan bangunan sendiri merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 86, ya. Dan terjadi ada perubahan di undang-undang juga tahun nomor 12 tahun 94. Ya, jadi atau bisa juga PBB ini disebut sebagai pajak yang bersifat kebendaan dalam arti ditentukan oleh keadaan objek pajaknya, oleh bentuk tanah dan bangunannya, ya. Bumi istilahnya itu bumi atau tanah, ya, atau bangunannya. Jadi semakin besar luas bumi dan bangunannya, pajak yang dipungut pun semakin besar. Tapi semakin kecil bumi dan bangunannya, itu pun semakin kecil pajak bumi dan bangunannya. Tapi ini juga berpengaruh kalau misalkan daerah rumah kita nih di tengah kota, itu pasti beda-beda juga pengenaannya, ya. Yang di tengah kota atau di kota ini dengan di kota yang berikutnya pun pasti berbeda, ya, karena itu ada perbedaan dari kedudukan ini nih tadi ya. Dari sisi kedudukan sosialnya kan ada kota maju, ada kota berkembang, ada ibu kota. Nah, itu beda-beda tuh pasti pengenaan dasar pajaknya ya untuk pajak bumi dan bangunan. Nah, jadi eh, di sini nanti kalian bisa lihat lah ya, banyak sekali di sini penjelasannya. Objek pajaknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ini hanya menghitung si objek pajaknya itu ya tanah dan bangunan. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Bangunan itu bisa termasuk rumah, gedung, ya gedung-gedung bertingkat juga sama itu, ya. Jadi istilahnya itu yang menjadi objek pajaknya, ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca lagi nih lebih detail ya. Nah, objek pajak ini berdasarkan tadi kan ada pembaruan di tahun 94. Ini pembaruan lagi di pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000. Haknya terserah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan. Nah, artinya siapapun yang menggunakan ya bumi dan bangunan tersebut, dia yang harus membayar pajak bumi dan bangunannya. Oh, misalkan saya nih, saya sewa rumah, saya belum punya rumah, tapi saya sewa rumah. Selama saya sewa rumah tersebut, ya saya bayar pajak bumi dan bangunannya tiap tahun. Apa saya yang bayar? Karena saya yang menggunakan rumah dan bangunan itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara objek pajaknya, artinya yang dikenakan pajaknya, kita bicara sekarang ke subjek pajaknya. Ya, kalau tadi kan wajib pajak itu bicara tentang bumi dan bangunannya. Nah, ada juga di situ kalau dibuka ada penjelasannya. Contohnya misalkan bumi itu adalah tanah dan perairan. Ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Kalau bangunannya itu rumah tempat tinggal,
bangunan buat tempat usaha, gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, ya, jalan tol, kolam renang, ya, anjungan minyak lepas pantai dan sebagainya. Nah, itu wajib objek pajaknya, ya. Nah, bumi dan bangunan. Nah, sedangkan subjek pajaknya istilahnya di sini adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai atas bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Makanya kenapa tiap tanah, setiap bangunan itu harus ada punya yang namanya sertifikat. Sertifikat hak milik, SHM. Ya, atau hak guna bangunan ada HGB istilahnya itu. Nah, makanya kalau kita itu adalah bukti kepemilikan. Ya, kita punya tanah, kita punya rumah, itu pasti ada sertifikatnya. Nah, jika kita punya sertifikat, punya hak kepemilikan, berarti kita wajib membayar pajak bumi dan bangunannya. Gitu. Nah, nih ada nih banyak orang pribadi ya, subjek pajaknya intinya orang pribadi atau badan usaha atau organisasi ya. Nah, ini juga sama, banyak sekali penjelasannya ya. Cuman intinya seperti tadi yang saya bilang. Nah, ini kalian bisa baca-baca lah. Ini yang banyak lah informasi lebih lengkapnya ya. Yang dalam negeri, luar negeri dan sebagainya. Ini juga wajib pajak tadi udah dibilang ya. Nah, biasanya ini untuk kapan sih PBB ini mulai kita harus siap-siap untuk membayar? Ya pasti di tiap awal tahun ya. Karena hitungannya kan per tahun tuh kalau pajak bumi dan bangunan. Nah, berarti kita sudah siap-siap nih ya. Tapi balik lagi tadi, nanti biasanya Pak RT akan tergantung Pak RT-nya juga sih ya. Ada Pak RT yang memang dia akan kasih langsung ke tiap rumah sesuai dengan nama dan kepemilikannya si untuk pembayaran PBB-nya. Ada juga yang kita harus datang ke kantor RT-nya untuk mengambil ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan di awal itu untuk dari pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya. Jadi kalau kita bertempat tinggal nih, contoh nih di daerah Jakarta, di wilayah khusus ibu kota Jakarta. Nah, berarti kamu bayar PBB-nya ya di Jakarta. Ya, kalau misalkan di daerah kabupaten atau kota ya kamu bayar di kabupaten atau kota tersebut. Ya, karena disitulah untuk yang namanya pembangunan daerah tersebut. Ya, seperti itu. Toh kan rumahnya juga alamatnya disitulah, gampangnya itu kan. Nah, ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam PBB ya. Biasanya nanti ada hitungannya ya berdasarkan pasar, data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Jadi ada ini sudah ditentukan. Jadi kita sebagai pemilik tanah dan bangunan kita cuma tinggal tahu oh segini ya, segini ya gitu. Kita bayar sekian gitu. Jadi nggak bisa kita menentukan sendiri kalau ini ya. Kalau pajak penghasilan kemarin yang pasal 21 kan kita bisa self assessment sendiri kan. Artinya kita bisa menghitung sendiri berapa. Kalau ini tidak bisa. Ini seperti PPN yang sudah ditetapkan dan hitungannya pun sudah ditetapkan nanti berapa persennya ya. Tapi minimal kita harus tahu luas tanah kita tuh berapa sih, luas bangunan kita berapa yang saat kita tempat tinggal sekarang ini gitu. Nah, ada istilahnya kalau kita bicara pajak bumi dan bangunan, ada yang namanya NJOP. NJOP ini adalah kepanjangan dari nilai jual objek pajak. Ya, nah NJOP itu sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini NJOP ini ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal di sini. Ya, jadi tiap daerah beda-beda. Nah,
Yang pertama, itu biasanya nilai jual objek pajak ini, itu berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nah, di daerah kamu tuh ya, misalkan rumah dijual nih, harganya misalkan berapa tuh? Rata-rata di daerah segitu pasti sekitar segitulah harganya gitu kan. Dengan luas tanah sekian, luas bangunan sekian, pasti ada nilai rata-ratanya tuh. Harga pasarnya seperti itu tuh. Daerah ini harga pasarnya sekitar 300 jutaan nih rumahnya. Nah, itu ada tuh, makanya dia termasuk ke pendekatan data pasar atau market, harga pasar. Ya. Terus perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis ya tadi ya. Jadi misalkan dengan luas rumah yang sama, luas tanah yang sama, harganya berapa sih? Pasti nggak beda jauh tuh, ya. Nilai perolehan baru dan penentuan nilai jual objek pengganti. Ya, ini untuk menentukan nilai jual objek pajak tanahnya dan bangunannya. Makanya nanti ada NJOP-nya berapa nilai jual objek pajaknya, ya. Nah, ada juga berdasarkan biaya sama ya. Intinya yang tadi. Ya, ini sudah ini penjelasan lebih detailnya lah ya. Nah, terus biasanya juga untuk seperti apa hotel, gedung perkantoran dan yang disewakan gitu kan, karena itu untuk menghasilkan penghasilan itu biasanya pendekatannya juga beda, NJOP-nya juga berbeda. Jadi memang benar-benar diatur, disesuaikan. Ya. Cara penilaiannya ada penilaian massal, ya. Yang tadi nilai rata-rata, terus NJOP nilai jual objek pajaknya itu dihitung berdasarkan bangunannya ya. Kalau ngebangun rumah, bangun bangunan itu. Nah, ini. Nah, ada juga objek pajak bumi yang nilainya di atas. Nah, ini biasanya nanti kita belajar ke penilaiannya aja langsung ya. Ini skip-skip aja lah. Kalau kamu mau baca boleh nih buat pengetahuan lebih luas lah ya. Nah, dasar penghitungan PBB-nya itu sendiri ya. Selain ada tadi kan nilai jual objek pajak atau yang disebut dengan NJOP. Nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak. NJOP, ada istilah itu NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, ini istilahnya ya. Nanti di bukti pembayarannya tak ada NJOP nih, berapa nilai jual objek pajaknya. Nah, ada juga yang disebut dengan istilahnya itu NJKP. Ini istilah-istilah di pajak bumi dan bangunan. NJ, nilai jual kena pajak. NJKP ini nilai jual kena pajak nih. Kalau NJOP nilai jual objek pajaknya berapa? Kalau NJKP nilai jual kena pajaknya berapa? Artinya persentase dari si NJOP ini ya. Tapi ditetapkan berdasarkan ini peraturan, ada nggak sembarangan. Nih contoh, kalau misalkan nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar, ya, ya untuk sektor perkotaan dan pedesaan itu dikenakan 20%. Ya. Kalau misalkan ternyata nilai jual objek pajaknya lebih besar atau sama dengan 1 miliar, artinya sama dengan atau lebih besar ya dari 1 M, ya, di perkotaan atau di pedesaan, itu dikenakan nilai jual objek pajaknya 40%. Ya, nanti kan kita harus hitung nih nilai jual objek pajaknya berapa banyak nih dari tanahnya, kita hitung bangunan berapa. Lalu untuk sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan itu dikenakan NJOP-nya 40%. Nah, gini ya. Jadi ini ada istilahnya itu nilai jual kena pajaknya. NJKP ini dasar perhitungan PBB nih, ya. Untuk perkotaan atau pedesaan sama, ya. Nah, inilah yang
istilah-istilah yang muncul di pajak bumi dan bangunan. Oke. Nah, jadi kalau secara keseluruhan, secara singkat ya, dasar penghitungan PBB ini kayak begini. Di dalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan pajak yang disebut nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Istilahnya singkatannya NJOP TKP. Oh loh, panjang ya. Berdasarkan keputusan Menteri tanggal 6 Juli 2000 ditetapkan batas NJOP tidak kena pajaknya maksimum sebesar 12 juta per wajib pajak dan ditetapkan secara regional. Nah, jadi nih cara menghitungnya nanti kita belajar nih. Untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, ini tarifnya berapa nih? Tarif yang dikenakan berapa nanti? Nilai jual kena pajaknya tadi berapa nih? Kalau misalkan kurang dari 1M berarti tadi berapa? 20%. Ya, kalau misalkan sama dengan atau lebih dari 1M, dia kenakan 40%. 40 atau 30? 40 ya. 40%. Kalau dia perkebunan, pertambangan dan sebagainya 40% juga. Nah, ini ya. Nih, jadi nanti tarifnya dikali nilai jual kena pajaknya berapa, NJOP-nya berapa nih, NJOP yang tadi. Ya. Nah, nanti kita sambil lihat ke contohnya ya. Dasar penagihannya surat pemberitahuan pajak terhutang. Nah, ini ada ya. Surat ketetapan pajaknya, surat tagihan pajaknya ini ada nih ya. Nanti di terakhir ada contohnya. Ini pembagian hasil penerimaan PBB ini ya. Jadi ini digunakan untuk apa saja, kalian bisa baca saja ini informasinya. Ya, tuh persentase-persentasenya nih, berapa persennya nih. Ya. Nih, contohnya ada yang kita bayar 100%, ternyata untuk Pemda Provinsi 20%, untuk Pemda Kabupaten atau Kota 80%, ya hitungannya untuk pemerintah pusat 10%, ada biaya pemungutan 9%, biaya Pemda dan sebagainya nih, ini ada ya. Jadi tetap 100%. Tarif pajak, nah berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 94, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Ini ya, jadi ada tarif pajaknya 0,5%, ada juga tadi istilahnya NJOP, ya, nilai jual objek pajak, nilai jual kena pajaknya, sama nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Banyak istilahnya ya. Nanti kita langsung aja coba ke contohnya. Ini penjelasannya. Nah, contohnya ini ya. Perhitungan atas tanah dan bangunan. Contohnya, kalian bisa lihat di sini. Pajak bumi dan bangunan, tadi tarifnya berarti 0,5 ya. NJKP dikali NJKP dikali NJOP dikurangin nilai jual objek tidak kena pajak. Nilai jual objek pajaknya berapa? Tidak kena pajaknya berapa? Nah, di sini ada contoh nih. Pak Burhan memiliki tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut ya, si Pak Burhan ini. Luas tanahnya 500 meter persegi ya. Nah, nilai tanah di daerah rumah Pak Burhan itu 1 meter perseginya tidak dijelaskan di sini, tapi nilai tanahnya sudah dihitung nih. Seharga dari 500 meter persegi ini adalah 90 juta. Berarti anggap aja kalau misalkan 90 juta dibagi 500, itu hasilnya berapa tuh? 90 bagi 5. 10, 15, 18. Sekitar 18 lah, 1.800.000-an lah ya. 840-an lah, sekitar segitulah ya. Nah, per meter perseginya. Nah, luas bangunannya, dia memiliki luas bangunan 150 meter persegi. Nilai bangunannya ini setelah dihitung sebesar 37.500.000. Nilai tanah, nilai bangunan ini biasanya tiap daerah yang tadi saya bilang beda-beda. Per meter perseginya beda-beda. Ya, seperti di kota dan di
desa pasti beda tuh. Ya, yang di kota dan di kabupaten itu pasti beda juga. Di tiap kota juga kadang beda, tiap daerah beda, ya. Nah, hitunglah besarnya PBB atas tanah dan bangunan milik Pabutan tersebut apabila nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya sebesar 10 juta. Nah, jadi gimana nih? Eh, nih, cara hitungnya begini nih. Ya. Jadi yang tadi nilai tanahnya itu kan 90 juta dibagi 500 meter persegi. Berarti, nah, nih, harga tanahnya itu 180.000 per meter persegi. Ya, ini dikonversi, jadi kan ada kelas-kelasnya lah ya istilahnya gitu. Ini masuknya ke nilai jual objek pajaknya 200.000 per meter persegi. Nilai bangunannya pun sama, 37.500 dibagi luasnya 150 meter persegi. Jadi 1 meter perseginya 150.000. Nah, ini dikonversi masuk ke kelas A. Ada kelas-kelasnya tuh, ya. Nilai jual objek pajaknya berarti 220.000 meter persegi. Nah, jadi tinggal kita hitung si nilai jual objek pajaknya berapa. Tanahnya berarti 500 meter 500 meter dikali 1 meter perseginya di 200.000. Berarti nilai jual objek pajak tanahnya 100 juta. Lalu nilai jual objek pajak bangunannya, luas bangunannya 150 meter persegi dikali ya harga bangunannya per meter persegi itu 225.000. Jadi 150 dikali 225.000 itu 33.750.000. Nah, terus ada lagi nih, nilai jual objek pajak tanah dan bangunannya berarti dijumlahkan si tanah dan bangunannya ini 100 juta ditambah 33.750.000. Nah, jumlahkan. Nah, setelah dihitung NJOP nilai jual objek pajak tanah dan bangunannya, baru dikurangi ini nih, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya, ada yang namanya tidak kena pajaknya tadi ditetapkan 10 juta. Berarti dikurangi NJOP dikurangi eh, NJOP dikurangi NJOP tidak kena pajak 10 juta. Jadi hasilnya adalah 123.750.000 ya. Nah, baru kita masukkan ke dasar pengenaannya. Pajak bumi dan bangunan tarifnya tadi sudah ditetapkan ya 0,5% dikali 20%. Apa 20%? Karena ini masih di bawah 1 miliar. Ya, nilai jual objek pajaknya setelah dikurangi tidak kena pajak itu masih di bawah 1 miliar nih. Berarti dikenakan tarif 20%. Kalau sama dengan dan lebih dari 1 miliar, ininya berarti bukan 20%, tapi 40%. Karena ini di bawah 1 miliar, berarti dikenakan 20%. Berarti 0,5 dikali 20% dikali, nah ini, nilai jual objek pajak yang sudah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya. 123.750.000. Nah, hasilnya setelah dihitung 123.750. Nah, ini. Jadi pajak bumi dan bangunannya yang harus dibayar oleh si Bapak tadi itu sebesar Rp123.775. Gitu. Ya. Contoh lagi, saya kasih contoh ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Bentar ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti setelah ini ada surat pemberitahuan pajak terutang yang tadi saya bilang. Ini biasanya dikasih ke Pak RT. Ya. Nah, Pak RT-nya bisa kasih langsung ke tiap rumah di daerahnya atau kita ambil ke kantor RT.
Nah, ini surat pemberitahuan pajak terutang PBB-nya kayak begini bentuknya nih. Ya, ada di sini yang namanya alamatnya di mana nih? Ya, letak objek pajaknya, rumahnya di mana, tanah dan bangunannya daerah mana nih? Ya, jalannya di mana, RT RW, kelurahan, kecamatan, kotanya di mana nih? Ini ada nih datanya nih. Ada nomor objek pajaknya nih, ya. Lalu ada juga di sini nama dan alamat wajib pajaknya, ya. Nah, di mana nih wajib pajaknya? Nah, di sini kalian bisa lihat nih, objek pajaknya itu bumi dan bangunan. Karena kita yang dihitung yang harus bayar adalah bumi dan bangunan, tanah dan si bangunan tersebut. Contoh di sini nih, contoh luas tanahnya nih, luas buminya nih ya, 972 meter persegi luasnya nih. Bangunannya itu 1064 meter persegi, ya. Nah, ini yang tadi, jika luasnya seperti ini, ya, itu ada kelas-kelasnya nih, ya. Ini bukan kita yang menentukan, tapi dari si pajaknya sudah ditentukan. Ini termasuk kelas B49, ini termasuk A02. Nah, ini artinya per kelas ini ada nilai jual objek pajaknya ini nih. Ya, per meter perseginya berapa nih tanahnya? Ternyata 1 meter perseginya 3.745.000. Untuk bangunannya itu 968.000. Nah, makanya dikali luas tanah dan bangunannya dikali dengan NJOP per meter perseginya nih. Jadi bumi dikali ke sini, 972 dikali 3.745, di luas bangunan pun dikali NJOP bangunannya per meter perseginya berapa. Nah, ini nih. Nah, hasilnya ini kan 4 M nih. 4 miliar. Ya. Nah, nilai jual sebagai dasar pengenaan PBB ini, tapi dikenakan ada nih nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya nih, sama 12 juta dikurangi 12 juta. Hasilnya ini nih, dasar pengenaannya 4.650.092.000 ini nih ya. Nih, karena ini lebih dari 1 M, NJKP-nya nilai jual kena pajaknya bukan 20%, tapi 40%. Nih, karena dia lebih dari 1 M. Dia dikenakan 40%. Hitung berapa nih? 40% dikali nilai jual objek pajaknya tadi nih, 1 M sekian. Lalu pajak bumi dan bangunan yang terutangnya tarifnya 0,5 sama nih, ya. Dikali, nah, dikali ini hasilnya 9.316. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Bapak ini, Bapak siapa nih, nggak ada namanya, Bapak X, adalah sebesar 9.316.000. Ada di sini, ya. Nah, biasanya ini di awal tahun kan, itu Jakarta nih, Januari itu di awal tahun, ya. Nah, tempat pembayarannya banyak nih. Terus ada juga jatuh temponya kapan nih? Sampai dengan Agustus. Jangan sampai terlewat nih. Ya, ada batas waktunya. Terus tempat pembayarannya ini sudah ditentukan, ada yang ditentukan ada nih, ya, di Bank Bukopin atau Bank Mandiri, ya ada nih ya. Nah, jadi nggak sembarangan seperti itu, ya. Nah, ini contohnya nih. Makanya kalau kamu punya rumah atau punya tanah, atau kamu bisa, misalkan kamu ada waktu sempat gitu tanya orang tua kamu, lihat nih si surat pemberitahuan pajak PBB-nya ini, lihat berapa sih luas tanah rumah kamu itu, berapa sih luas bangunan rumah kamu itu. Nah, itu nanti dikalikan nilai jual objek pajaknya nih, per meter perseginya berapa. Ya. Nah, ini luas tanah dan bangunan ini biasanya berdasarkan sertifikat rumahnya, sertifikat hak miliknya, ya.
Karena waktu membangun rumah atau waktu beli tanah itu pasti ada sertifikatnya, hak kepemilikannya berapa luasnya berapa besar. Nah, itu yang dikalikan ke NJOP-nya ini. Gitu. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?